Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai fahalukunna ya talibat, bagaimana kabar antuna semua? Semoga antuna dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut materi kita yang sebelumnya ya. Jadi hari ini kita akan belajar IPA tentang energi alternatif. Nah, pada pertemuan sebelumnya, sebelum kita liburan, kita sudah belajar tentang sumber-sumber energi, tentang perubahan-perubahan energi juga. Nah, ada yang masih ingat nggak kira-kira contoh perubahan dari energi listrik jadi energi cahaya? Kira-kira benda di rumah kalian yang merupakan contoh dari yang tadi yang saya sebutkan, yang dari energi listrik jadi energi cahaya, kira-kira apa itu? Ayo, yaitu apa? Lampu. Oke, lampu ya. Dari listrik dia akan bercahaya lampunya ya Salihah. Jadi setelah kalian nyalakan atau aliran listriknya ada, baru dia bisa bercahaya, baru dia bisa nyala. Ya, jadi itu untuk murajaah kita ya. Jadi diingat ya, apa saja sumber energi yang ada, terus perubahan-perubahan energi yang terjadi diingat ya. Jangan sampai lupa karena kelamaan libur. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar energi alternatif. Jadi sudah di subtema 3 materi terakhir ya. Silakan disiapkan bukunya, alat tulisnya, dan lain sebagainya yang kalian butuhkan ya. Nah, sebelum lanjut, saya minta kalian untuk awali kegiatan kita dengan sama-sama membaca doa. Ya, ingat ya, awali setiap kegiatan kalian dengan membaca doa Salihah. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu energi alternatif? Karena kita sudah belajar nih energi alternatif di semester 1. Ada yang masih ingat nggak apa sih energi alternatif itu? Oke, ada yang masih ingat nggak? Oke, ada yang jawab energi cadangan. Oke lah, bisa. Apalagi kira-kira? Oke, jadi energi alternatif itu energi yang digunakan untuk mengganti atau agar sumber daya alam yang ada tuh bisa kita hemat. Itu gampangnya ya. Seperti itu. Jadi untuk mengganti atau biar energi yang ada, biar sumber energi yang ada itu nggak habis. Jadi kita sediakan energi alternatif. Contohnya ini misalnya minyak bumi sudah habis, kita sediakan energi alternatifnya. Atau misalnya pembangkit listrik itu bisa kita pakai dari air, sumber energi alternatifnya, atau dari cahaya matahari. Nah, seperti itu ya. Bisa dibaca, energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif lebih ramah lingkungan dan memiliki jumlah yang tidak terbatas atau jangka waktu habis yang lama. Nah, jadi seperti itu ya. Dia lama. Jadi dan juga lebih ramah lingkungan karena dia ada di alam, dia berasal dari alam. Seperti itu. Nah, ini dia beberapa contoh dari energi alternatif dan juga pemanfaatannya. Yang pertama ada gambar apa nih kira-kira? Gambar matahari. Nah, matahari dimanfaatkan untuk membuat energi surya atau untuk jadi pembangkit listrik. Sama juga di sini ada pemanfaatan energi air. Nah, untuk pembangkit listrik juga dan juga ada energi angin ya Salihah. Nah, kalau misalnya pemanfaatan energi surya yang ini bisa dilihat di pinggir-pinggir jalan ya Salihah. Nah, itu ada panelnya. Jadi dia yang akan menyerap sinar matahari dan kemudian ketika malam lampu yang ada di pinggir jalan itu bisa nyala lampunya Salihah karena sudah diserap panasnya matahari ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang di air ini biasanya ada alat berupa turbin dan juga generator yang dipasang. Nah, jadi aliran air itu dimanfaatkan ya, seperti itu. Jadi aliran air itu akan menggerakkan turbinnya nanti. Nah, turbinnya nanti ini yang akan meneruskan ke generatornya. Sehingga bisa nanti ada aliran listriknya seperti itu. Nah, kalau yang angin biasanya ada namanya kincir angin. Nah, itu yang dimanfaatkan jadi energi listriknya juga nanti yang diubah ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada namanya sumber energi yang berasal dari biomasa. Iya, biomasa itu ada 2 ya Salihah, bisa dari hewan dan juga dari tumbuhan. Nah,
Jadi ini sudah kita pelajari ya, silahkan dibuka kembali bukunya. Sekarang kita lihat nih. Jadi yang tadi seperti kita katakan, kalau yang biomasa itu ada dari tumbuhan dan juga ada dari hewan. Nah, penamaannya juga beda. Ada yang namanya biogas, ada yang namanya biotanol, dan ada yang namanya biodiesel. Nah, biogas itu yang berasal dari kotoran hewan. Jadi, ini digunakan untuk mengganti atau biar penggunaan gas LPG itu lebih hemat. Ya, dan ini juga lebih ramah lingkungan. Jadi, kotoran hewan ini ditampung di sebuah bak besar, kayak bisa dibuat tempat khusus. Nah, jadi nanti setelah ditampung, karena dia kotoran hewan ini, dia akan menghasilkan gas. Nah, ada pipa atau aliran khususnya nih yang dialirkan. Jadi nanti dia bisa digunakan untuk menyalakan kompor gas. Jadi sudah tidak perlu lagi untuk beli gas LPG seperti itu. Jadi itu biogas ya, berasal dari kotoran hewan. Nah, selanjutnya ada biodiesel. Nah, dari kelapa sawit. Nah, ini ganti untuk mengganti solar kayak gitu ya. Nah, selain dari kelapa sawit bisa juga dari jarak, dari biji jarak ya Salihah. Oke, untuk mengganti solar nih, untuk bahan bakar pokoknya bahan seperti itu. Nah, selanjutnya ada bioetanol. Nah, ini bisa berasal dari jagung atau biji-biji lain. Nah, seperti singkong, ubi, jagung, dan juga sagu ya Salihah. Ini sebagai pengganti bensin atau premium. Ya, jadi kalau yang tadi biodiesel untuk mengganti solar, nah biotanol ini untuk mengganti bensin. Jadi lebih hemat, minyak buminya lebih hemat penggunaannya. Misalnya kalau cadangan minyak bumi sudah tidak tersedia, jadi bisa diganti nih. Misalnya ketersediaan jagung, ubi, dan lainnya banyak sekali. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk membuat biotanol ya. Jadi sudah banyak sepertinya yang mulai mengubah ini, menggunakannya, terutama yang tadi biogas. Jadi kebanyakan kalau dia punya peternakan hewan, mereka tuh buat tampungan untuk kotoran hewannya agar menghasilkan gas. Bisa dimanfaatkan untuk itu tadi, untuk menyalakan kompor pengganti gas LPG ya. Seperti itu. Jadi itu dia energi alternatif yang ada. Nah, ada yang dari tumbuhan, ada yang dari hewan, ada jadi matahari, dari air, dan juga dari udara atau angin, seperti itu ya. Jadi misal kalau ketersediaannya sudah habis nih, misal pembangkit listrik yang biasa ada yang dari batu bara dan lain sebagainya sudah tidak ada, jadi bisa diganti dengan dari matahari, yang dari angin, ataupun yang dari air. Nah, lalu ketersediaan bensin, solar, dan lainnya sudah habis, juga bisa diganti jadi dari biotanol atau biodiesel, seperti itu ya. Nah, itu dia materi kita hari ini, cukup singkat ya. Dan juga hari ini tanpa ada latihan. Nah, tapi saya ingin ingatkan, walaupun gak ada latihan, jangan lupa bukunya tetap dibaca ya Salihah. Jadi biar ilmu kalian tetap bertambah, wawasan kalian tetap bertambah. Jangan karena tidak ada latihan, kalian juga tidak menyimak video ini. Jadi tetap disimak ya. Dan jangan lupa untuk baca kembali materi-materi sebelumnya, karena untuk persiapan kalian menghadapi ulangan semester nanti. Jangan sampai ketika ulangan semester kalian lupa materi kalian sebelum liburan, atau kalian lupa isi video-video sebelumnya. Jangan sampai seperti itu ya Salihah. Jadi buku yang sudah kalian beli, buku paket ataupun video-video yang sebelumnya, jangan lupa kalian tonton lagi videonya bila perlu, atau baca bukunya, karena insya Allah buku kalian sudah lengkap isinya ya. Atau kalau ada materi yang belum kalian pahami, kalian bisa tanya, jangan malu ya untuk bertanya. Silakan hubungi gurunya ya kalau ada kesusahan atau materi apapun yang belum kalian mengerti, silakan hubungi ya gurunya. Nah, karena kita sudah berada di akhir pertemuan, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.